Yang ini ugal-ugalan, enggak dong. Ya, tadi saya baru mau bilang, Vi. Enggak, strateginya tidak ugal-ugalan, santun begitu ya. Bagaimana kalau kita melihat Pulau Jawa ini masih menjadi lumbung suara dan juga Barat, Tengah, Timur. Timur, betul. Dan juga ternyata ini capres dan juga cawapresnya dan juga partai politik pendukungnya nampaknya strateginya ini lagi diatur-atur nih, Vi, biar suara pemilih ini bisa lari ke koalisinya. Ada yang memanfaatkan kelompok-kelompok relawan, ada yang juga hobinya bertemu tatap muka, ya, macam-macam. Ada yang masanya banyak, sesekalinya berkumpul gitu ya. Kita hadirkan dulu informasinya. Pulau Jawa masih menjadi lumbung suara terbesar untuk diperebutkan di Pilpres 2024. Masing-masing pasangan capres-cawapres yang akan berlaga ramai-ramai menjalankan strategi menarik simpati para pemilih. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar adalah pasangan yang paling sering melakukan safari politik keliling Jawa. Calon dari koalisi perubahan ini gemar mengunjungi pondok pesantren dan juga menggelar jalan sehat bersama Amin. Puluhan ribu warga nampak antusias menghadiri acara yang digawangi koalisi Partai Nasdem, PKB, dan PKS ini. Safari politik juga dilakukan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Meski tak selalu berdua dengan Mahfud MD, Ganjar Pranowo rajin berkeliling Pulau Jawa, menghadiri sejumlah acara bertemu pendukungnya. Sementara safari politik pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka belum terlihat masif. Prabowo yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan nampak masih disibukkan dengan kegiatan kementeriannya. Sementara Gibran sudah mulai melakukan safari politik ke sejumlah daerah di Jawa Tengah. Lantas, siapakah pasangan calon yang akan menguasai pemilih Pulau Jawa di Pilpres 2024? Akankah suara pemilih Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur tak akan mutlak dikuasai satu pasangan? Tim TV One mengabarkan. Oke, langsung saja kita tanpa membuang-buang narasi ya. Kita dengarkan kita akan narasi. berikan waktu itu kepada para narasumber saja. Baik, kita undang. Ada Roma Hurmuzi, Gus Romi. Selamat pagi. Assalamualaikum, apa kabar Gus? Waalaikumsalam, apa kabar Arif? Gus Baik, Romi kabar sehat. Silakan Gus. Alhamdulillah. Nih Gus Romi nanti akan ditemani juga oleh Andre Rosiade, politisi Partai Gerindra, tapi yang bersangkutan masih on the way katanya. Cuman di Zoom juga sudah ada Willy Aditya, politisi Partai Nasdem. Selamat pagi, Assalamualaikum. Bang Willy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arif, Rati, Mas Romi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Willy. Mas Willy, izin dulu deh mau ke Gus Romi ya. Gus Romi ini kalau kita lihat kemarin kan juga ada Amin di Depok begitu ya. Ramai. Sebelumnya di Makassar, di Malang Raya dan lain sebagainya. Ini nampaknya apakah menjadi strategi yang digunakan koalisi untuk saat acara, wah, masa berlebihan luar biasa yang datang, yang hadir mendukung? Ya, kan memang setiap koalisi memiliki strateginya sendiri. Caranya. Misalnya kemudian strategi pasangan tertentu itu melakukan deklarasi dari ujung Papua, dari Pulau Rote, kemudian berbagai segmen mulai dari buruh, petani, meskipun jumlahnya sedikit-sedikit tapi diviralin gitu ya. Tetapi kemudian dan itu pasti artifisial kan, karena tidak mungkin orang di jauh-jauh sekali kemudian tiba-tiba serentak bersamaan mendeklarasikan gitu. Gus, tapi itu strategi. Biar lengkap Gus statementnya, orangnya sudah datang nih Gus. Oh iya. Kita, tapi udah pasang mic belum ya? Oke. Belum, lanjut. Terus kemudian ada seperti pasangan Amin ya, yang kita lihat bahwa itu masif. Memang masif, memang betul. Karena kita lihat memang di lokasi-lokasi yang merupakan basis dari PKB, ya. Kita lihat kalau di Depok itu memang PKB dan juga PKS ya. PKB dan PKS begitu ya. Dan kita nanti akan lihat apakah di Jawa Barat juga akan sedemikian. Karena kan selama ini dikenal Jawa Barat itu meskipun paling unggul masih Pak Prabowo berdasarkan survei, tetapi Depok doang kan. Betul. Artinya setelah Pak Prabowo kan Pak Anies kan. Tapi kalau P3 mungkin nggak menggunakan strategi seperti ini ya nantinya ya? Tentu ada strategi yang kita juga berbeda siapkan, nantinya. berbeda begitu. Oke. Silakan bergabung bersama kita nih pagi ini, ada Andre Rosiade. Selamat pagi, Assalamualaikum.
Apa kabar? Selamat pagi Bang Andre. Dari Jepun ini, aduh. Jauh banget Enak ini. ya? Bergurunya udah. TV One pagi ini, andaikan Willy Aditya hadir juga di sini, kita ngelihat kesantunan para politisi kita loh pagi ini. Luar biasa. Strateginya kali ini nggak ugal-ugalan, Nggak ugal-ugalan. lebih santun gitu ya. Gitu. Karena di sini Gus Romi, bukan Mas Hasto. Waduh, saya no comment, gak ikut-ikutan. Bang Andre sehat Bang? Alhamdulillah. Jadi begini, P3 yang tergabung dalam koalisi Ganjar Mahfud tidak panik atau tidak terganggu, terusik dengan masifnya lautan Pendukungnya Amin. massa Amin itu. Oh, enggak, karena kan kita juga punya alat ukur. Artinya saya yakin setiap pasangan memiliki caranya untuk mengukur apakah dukungan itu benar seperti yang tercermin di dalam viralitas di media sosial atau mungkin tercermin dari padatnya kehadiran begitu. Karena begini, sekarang ini ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Ya. Buktinya misalnya pemerintah mengeluarkan pembelian rumah di bawah 2 miliar bebas PPN. Berarti memang ada masalah di situ. Ya. Dan kita mungkin hari-hari ini terima SMS tiap hari berbagai tawaran-tawaran dari semua kafe-kafe yang punya chain ya. Itu artinya memang penjualan sedang turun. Retail juga sedang turun. Nah, masyarakat ketika kemudian diberikan misalnya jalan sehat, hadiah mobil, atau door prize-nya sepeda motor, atau bahkan handphone, umroh begitu. Nanti kita tanyakan ke Mas Willy apakah itu juga strateginya gitu Gak ya. usah pasangan capres cawapres, Andre Rosiade aja ngadain, itu pasti langsung Rame. seluruh Kota Padang datang semua itu. Kota Padang semua. Tapi klaimnya tuh gini, wah nggak bahaya nggak bahaya nah gitu loh klaimnya gitu loh Mas Ro. Iya harus. Soundbite itu. Iya harus dong, harus diikutin dong. Kalau kemudian Padahal sebetulnya datangnya bukan untuk itu, datangnya untuk umroh, untuk ya, door prize. saya tidak bisa memastikan ya, memang harus ditanya begitu. Tapi kalau Bang Andre gimana? Ini ketar-ketir nggak melihat kok kemarin pasangan Amin masa pendukungnya banyak nih kalau Nggak misalnya hanya kemarin sih. nggak hanya kemarin. Di mana-mana Walaupun orang di secara survei posisi paling buncit ya, tapi kalau melihat pendukungnya cukup masif nih. Yang pertama kami bersyukur dulu. Alhamdulillah pasca MK, pasca keputusan Mahkamah Konstitusi, apapun lembaga surveinya Pak Prabowo dan Mas Gibran unggul. Itu kita syukuri dulu. Selamat bro. Ya, selamat. Itu menambah semangat. Adem nih kalau pagi gini Menambah nih. semangat, Adem. optimisme kami bahwa ini pilihan paling tepat dan rakyat menyukai. Secara survei. Ya, secara survei. Tadi kan Gus, jadi gini Rati, kita di pemain lapangan Rati, Ya. bukan pengamat. Jangan dulu pekan Willy Ya, ada juga loh. Iya, Ada Willy. bukan pengamat. Ya, kami ini pelaku, Oke. praktisi. Ya. Ya, jadi bukan sekedar mengamati. Kita tahu persis bahwa mobilisasi massa, pengumpulan massa dengan jumlah besar itu bagus untuk dalam tanda kutip agitasi, show dan tanda kutip agitasi kepada pemilih bahwa ini loh pilihan masyarakat, pilihan masyarakat. Grassroots-nya ya. Ya, grassroots. Harapannya seperti itu. Tapi kan penduduk Indonesia ini 280 juta. Yang hadir itu kan kalau di capture ya paling 20.000. Tapi tidak hanya di satu tempat itu loh. Ya. Makassar, Malang Raya. Kan Pak Prabowo juga berbagai tempat juga banyak masanya. Betul. Bahkan di KPU yang kemarin juga luar biasa. Kita dua titik loh. Indonesia Arena yang full itu sampai melimpah di luar. Lalu juga di KPU dalam 2 titik kita bisa mengkonsolidasi massa. Jadi kalau massa insya Allah kita nggak kalah. Ya, kalau sekedar massa, kalau foto di Makassar itu kan kalau nggak salah, mohon maaf ya, Amin itu kan mengikuti jejak Pak Prabowo yang foto-foto sama Amran Sulaiman di situ. Sebelum Pak Amran jadi menteri. Jadi nyontek gitu ya maksudnya. Iya. Jadi menurut saya sih itu hal yang wajar, hal yang lumrah. Itu kita hormati cara berkampanye itu. Kalau kami, ya, Pak Prabowo, ya fokus bagaimana kita sekarang sesuai instruksi Pak Prabowo kita tidak usah bicara yang negatif sama lawan atau kompetitor kita. Kita bicara hal-hal yang positif saja tentang Pak Prabowo dan Mas Gibran dan bagaimana kita mensosialisasi program Pak Prabowo dan Mas Gibran. Apalagi Bang Willy. kelebihan kami dibandingkan Gus Romi dan Uda Willy saya, kami punya cawapres under 40, ya merepresentasikan generasi milenial, Gen Z, anak muda yang mayoritas pemilih. Nah itu dia. Ya di Indonesia bahkan di Jawa Tengah, 13,39% itu pemilih pemula, 48,5% itu generasi milenial. Intinya apa?
ya, generasi muda, 50% Gen Z dan lebih. milenial itu lebih 50% dari 28,2 juta pemilih di Jawa Tengah. Oke. Ini satu lagi ya, Willy Aditya yang harus kita sampaikan juga. Dua narasumber ya, saudara-saudara Anda ini semua nih. Ini sudah menyampaikan kalau mau lebih keren lagi, jangan di kantong Anda dong, kantong yang bukan kantong Anda. Nah, itu yang menarik satu hal. Lalu juga apa tanggapan Anda terkait dengan hal ini, Willy Aditya? Ya, Arif Fadil, Ratih, tentu masing-masing tidak ada formula yang sama ya. Tentu berangkat dari situasi subjektif dan objektif yang kandidat masing-masing punya, ini miliki sebagai modal politiknya. Nah, tentu hal yang bagi kami, hal yang terdekat dulu yang dikonsolidasikan sebagai sebuah basis kekuatan. Tadi yang dibilang Andre, alhamdulillah Pak Prabowo, Mas Gibran masih nomor 1 elektabilitas di semua survei. Tentu kami belum bisa menyalip itu dalam waktu dekat, maka kemudian di lapangan dulu yang disalipkan gitu. Untuk mengatakan bagaimana kekuatan Amin yang sejatinya, karena preferensi pemilih yang paling pokok adalah bagaimana bertatap muka secara langsung. Jadi seperti bahasa Arif Fadil, jangan virtual mulu dong, Dawili gitu kan. Papan ke studionya gitu kan. Nah, konteks inilah yang kemudian harus kita lihat bagaimana konsolidasi dukungan itu dilakukan secara langsung, ada proses komunikasi, dialog. Kenapa? Yang paling penting bagi situasi ini adalah bertatap muka dan berdialog tentang problem-problem yang mereka rasakan. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Mas Romi tadi, bahwasanya kondisi sekarang sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana 90% lebih masyarakat benar-benar merasakan masalah harga-harga yang bermasalah, lapangan pekerjaan yang bermasalah. Ini yang kemudian kita dialogkan secara bersama-sama bagaimana way out-nya. Jadi sampai hari ini Arif Fadil dan Ratih tidak ada yang menandingi, mengalahkan tatap muka sebagai sebuah metodologi untuk yang paling utama dalam proses pemilihan, Arif Fadil. Satu hal tatap muka yang menjadi andalan Amin. Lembaga survei yang menjadi andalan Ganjar Mahfud dan juga Prabowo Gibran. Mohon maaf, salah itu. Salah, bukan. Tatap muka juga kita lakukan. Oke. Iya, kader-kader partai Itu koalisi pernyataan dari Willy Aditya. Nah, saya ingin menjelaskan. Kalau kami saat ini lebih memilih cara dengan tatap muka. Langsung. Karena di lembaga survei memang kami tidak perform. Lembaga survei itu adalah alat ukur. Iya. Oke. Tapi semua melakukan strategi Iya. tatap muka. Walaupun Oke. metode yang Caranya. digunakannya Maksud gini, gitu loh. hasil survei itu mengukur hasil tatap muka itu. Oke. Berarti tatap muka Pak Jadi Prabowo baik Gibran Ganjar lebih Prabowo, efektif. Semua melakukan tatap muka. sama. Kok nggak diviralin ya? Oh, bukan soal nggak diviralin. Kan tidak semua strategi harus dilakukan show off. Oh, iya. Begitu, karena kita kemudian punya alat ukur yang namanya survei. Berarti secara Ganjar dan statistik, juga secara Prabowo ini tatap saintifik muka tetap bisa digunakan diterima. begitu Tatap muka ya? dilakukan. Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan Misalnya kemudian Mas hari Ganjar Minggu kemarin ke kemarin, Lampung, terus kemudian ke Jawa Barat, diam-diam ketemu siapa, kan tidak semua juga harus dipublikasikan. Yang penting efeknya akan terlihat dari survei. Tapi kan kalau dengan dipublikasikan, masyarakat melihat, akhirnya itu bisa jadi persepsi masyarakat sendiri. Wah, Trigger ternyata gitu pasangan ini kayaknya kalau menggunakan momentum lebih besar lagi yang hadir pendukungnya kelihatan dan di lain TikTok sebagainya. sebenarnya kan TikToknya begitu kencang antara dua pasangan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, Pak itu kan Ganjar. cukup kencang gitu, saling Saya kasih contoh, tambahin pantun Mas berbalas Romi. begitu. Di saat Mas Anies dan Caimin. Caimin pidato di Depok, Pak Prabowo menyelesaikan permasalahan di Banyumas, kekeringan. Bagaimana Pak Prabowo meresmikan sumur-sumur air Oh, iya. untuk kebutuhan Banyumas. Tidak hanya Banyumas ya? Iya, Beberapa wilayah di Jawa Tengah ya? Wilayah di Jawa Tengah, Wah, termasuk nanti. udah izin Kulon Nuwun sama Gus Romi belum? Nanti kita coba dalami itu tuh. Jawa Tengah udah mulai masuk Prabowo Subianto. Anies kapan Jawa Tengah nih ya? Usai jeda berikut kami akan kembali.